Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniasi. Saya perawat di ruangan ini. Kebetulan saya sedang dinas pagi dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Tujuan saya di sini yaitu untuk memeriksa Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Nama saya Mila Herlina, panggil saja Ibu Mila. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Saya lihat Ibu murung dan tampak sedih. Apakah ada sesuatu yang Ibu pikirkan? Iya, saya merasa sedih dengan penyakit yang saya derita. Baik Bu, bagaimana jika kita bercakap-cakap tentang perasaan yang sedang Ibu alami sehingga membuat Ibu merasa sendiri, tidak ada teman, kerabat, atau anak yang mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu. Tujuannya agar Ibu lebih semangat dalam menjalani hidup ini, sehingga proses pengobatan dan penyakit Ibu akan lebih cepat sembuhnya. Ya Sus, berapa lama kita akan bercakap-cakap? Kita akan bercakap-cakap selama 20 menit. Untuk tempatnya, bagaimana kalau di sini saja Bu? Silakan Sus. Ibu, apa yang menyebabkan Ibu merasa sedih dan kehilangan dengan penyakit yang Ibu derita? Saya menderita diabetes sudah 2 tahun dan kaki saya juga sekarang harus diamputasi. Sementara dari keluarga tidak ada yang memahami apa yang sedang saya alami Sus. Saya sudah melakukan diet, olahraga teratur, minum obat sesuai yang dianjurkan dokter, tapi gula darah saya tidak turun sehingga mengakibatkan luka yang tidak sembuh sampai harus diamputasi. Oh, jadi sudah 2 tahun Ibu menderita diabetes dan sekarang kaki Ibu harus diamputasi karena penyakit yang Ibu derita. Sementara keluarga tidak ada yang memahami apa yang sedang Ibu rasakan. Ibu merasa sudah melakukan diet dan minum obat yang dianjurkan dokter. Sudah pula melakukan olahraga dengan teratur, tetapi gula darah Ibu sulit turun, sehingga mengakibatkan luka tersebut tidak sembuh, sehingga akhirnya harus diamputasi ya Bu. Iya Sus, begitu. Menurut Ibu, apa akibatnya jika Ibu selalu merasa tidak mampu mengendalikan perasaan Ibu, sehingga merasa sedih dan merasa sendiri dengan kondisi saat ini? Saya menjadi tidak bersemangat dalam pengobatan, merasa tertekan dan stres Sus. Bu, apakah Ibu mengetahui pikiran atau stres juga akan berpengaruh pada kemampuan tubuh kita untuk mengontrol gula darah? Iya Sus, saya tahu. Kalau begitu, menurut Ibu, apa yang rasanya belum optimal dilakukan untuk membuat kadar gula darah Ibu kembali normal? Mengelola pikiran Sus. Bagus jika Ibu menyadarinya. Baiklah Bu, berarti setelah ini Ibu harus mampu mengelola pikiran agar tidak stres. Dan jangan lupa Bu, kita makhluk ciptaan Allah yang bisa kita lakukan hanya berusaha. Dan Tuhan yang menentukan apakah hasil upaya kita tersebut sesuai dengan harapan kita atau tidak. Namun, kita selalu meminta yang terbaik dengan berdoa dan sholat ya Bu. Iya Sus. Baiklah Bu, agar kita terus semangat dalam mengupayakan pengobatan, kita dapat mengembangkan harapan positif. Nama latihannya adalah afirmasi positif. Misalnya, apa yang Ibu harapkan dengan kondisi ini? Sembuh, berserah diri pada Tuhan, dan selalu bersabar Sus. Nah, harapan-harapan ini Ibu tanamkan dalam pikiran dan hati Ibu. Lalu Ibu katakan pada diri Ibu, memang saat ini gula darah saya belum stabil. Namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat. Minum obat secara teratur, saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol. Semua saya serahkan pada Tuhan. Nah Bu, kalimat tersebut adalah kalimat afirmasi. Coba sekarang Ibu yang mengungkapkan. Memang saat ini gula darah saya belum stabil. Namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat, minum obat secara teratur. Saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol. Semua saya serahkan pada Tuhan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Lebih tenang Sus. Bagus Bu, coba sekarang Ibu sebutkan kembali kalimat afirmasi yang sudah tadi Ibu sebutkan. Memang saat ini gula darah saya belum stabil, namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat, minum obat secara teratur. Saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol. Semuanya saya serahkan pada Tuhan. Bagus Bu. Berapa kali sehari Ibu mau latihan afirmasi? Bagaimana kalau 2 kali sehari Bu dilakukannya pada pagi hari dan sore hari? Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini saja Bu? Ya, silakan Sus. Baik Bu, bagaimana jika nanti jam 11 saya akan datang lagi? Kita diskusikan tentang cara mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Iya Sus. Baik Bu, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Sus.
Jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit. Jika ada apa-apa, panggil saya di ruangan perawat atau Ibu bisa pencet tombol yang ada di samping kasur Ibu. Wassalamualaikum, Bu. Baik, Sus. Waalaikumsalam, Sus.